seseorang yang bernama Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'b bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik al-Qurashi al-Taimi adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Garis keturunannya terhubung dengan garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Murrah bin Ka'b dan terus hingga ke atas. Sebelum masuk Islam, tokoh tersebut lebih dikenal dengan nama Abdul Ka'bah. Namun setelah beliau memeluk agama Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah. Namun nama ini kemudian lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama ahlu sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang sangat dekat dan dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dianggap sangat penting dalam sejarah Islam karena beliau berhasil menyatukan umat Islam yang sempat terpecah setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kepemimpinannya, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi berbagai tantangan dan musibah, termasuk pemberontakan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat. Namun beliau berhasil mengatasi semua itu dengan kebijakan-kebijakan yang bijaksana dan adil. Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat dermawan dan rajin dalam ibadah. Beliau seringkali memberikan sedekah dan bersedekah secara tersembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq yang penuh dengan keteladanan ini menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya dalam beribadah, berbuat kebajikan, dan memimpin dengan bijaksana dan adil. Melekatnya panggilan Abu Bakar As-Siddiq serta beberapa gelar yang lain memiliki sebab tertentu. Bahkan kemudian, gelar-gelar ini lebih populer dari nama aslinya. Sehingga nama Abu Bakar As-Siddiq banyak ditemukan dalam berbagai periwayatan. Panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata al-bakru yang berarti unta yang masih muda. Sedangkan bentuk plural dari kata ini adalah bikara. Jika seseorang dipanggil dengan bakran, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang kedudukannya dan juga sangat terhormat. Dari sini dapat dipahami bahwa digelarinya ia dengan Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat di tengah bangsa Quraisy, baik terhormat dari segi nasab ataupun garis keturunan, begitu juga dari segi strata sosial karena ia merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Kemudian, Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu Atik dan As-Siddiq. Gelar Atik yang disandang oleh Abu Bakar Al-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik, cerah, dan bersih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia digelari dengan Atik karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Adapun digelari dengan As-Siddiq adalah karena dua hal. Pertama, sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu ia digelari dengan As-Siddiq. Kedua, ia digelari dengan Al-Siddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra dan Miraj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang dilakukan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha serta kembali lagi ke bumi dalam rangka menjemput perintah salat dianggap sebagai bualan belaka oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Sebab hal yang demikian dianggap sebuah perjalanan yang mustahil. Namun dengan tegas Abu Bakar berkata, "Sungguh aku membenarkan sesuatu yang lebih dari itu, dan dari segala kabar yang datang dari langit." Abu Bakar As-Siddiq lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi, atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari sini dapat dipahami bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah yang lahir pada tahun gajah, atau tepatnya pada tahun 571 Masehi.
Ibu Abu Bakar As-Siddiq bernama Salma binti Sakhar bin Amir bin Ka'b bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu Al-Khair yang artinya ibu kebaikan. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Beliau juga terkenal dengan sifatnya yang jujur dan amanah, sehingga mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Setelah memeluk agama Islam, Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga merupakan salah satu dari sedikit orang yang memeluk Islam pada awal-awal datangnya risalah ini. Abu Bakar As-Siddiq selalu mendukung dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala ancaman dan rintangan. Bahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang menemaninya. Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah pertama Islam, wafat pada Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum meninggal, beliau mengalami sakit selama sekitar 15 hari lamanya, dan hanya mampu terbaring di tempat tidur tanpa bisa melakukan salat berjamaah di masjid bersama sahabat-sahabat lainnya. Untuk memastikan kelangsungan salat jamaah di masjid, Umar bin Khattab kemudian menggantikan posisi Abu Bakar sebagai imam. Namun, meskipun tidak bisa hadir secara fisik, Abu Bakar tetap memimpin umat Islam dalam doa-doa dan nasihat-nasihatnya. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia pada usia 63 tahun, setelah memimpin umat Islam sebagai khalifah selama kurang lebih 2 tahun. Keberhasilan-keberhasilan besar yang telah dicapai oleh beliau dalam memimpin umat Islam telah tertulis dengan tinta emas dalam sejarah dan tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam sampai akhir zaman.